pagi hari ini ya kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga anak-anak bisa belajar untuk meraih mimpi-mimpi anak-anak. Ya. Anak-anak punya mimpi kan? Anak-anak punya mimpi, anak-anak punya cita-cita. Ya. Makanya kamu hadir di sini dalam keadaan sehat, bahagia dan senang. Itu adalah modal awal anak-anak untuk bisa meraih. Ya. Bari hanya bisa berdoa, mudah-mudahan mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu oleh Allah diberikan kemudahan dan anak-anak juga akan diberikan kesehatan lahir dan batin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Ya, kita akan menyusun keyakinan kelas. Ya. Jadi maksud tujuan Pak Hari ya pada pagi hari ini yaitu mengajak anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas. Ya. Di mana keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai-nilai yang nantinya akan kita jadikan ya pedoman kita untuk kegiatan pembelajaran selama di kelas 5 ini ya. Sehingga anak-anak nanti dengan kesepakatan kelas itu ya anak-anak akan membuat bersama Pak Hari, bersama kami semua yang ada di sini ya, kita buat bareng-bareng, kita buat bersama. Jadi setiap anak berhak untuk menuliskan atau mengeluarkan idenya. Jadi keyakinan kelas apa nanti yang akan kita buat di kelas 5 ini. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu nanti akan kita buat secara bersama-sama berdasarkan usulan dan pendapat dari semua anak. Setiap anak berhak untuk berpendapat. Dan kita yakini keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang nanti akan bisa membuat sebuah motivasi baru buat anak-anak sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk meraih sebuah cita-cita. Biar nanti belajar di kelas 5B ini menjadi nyaman, menjadi senang, menjadi bahagia. Sehingga perlu adanya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mungkin ada yang punya sebuah pendapat. Mengapa Pak kok harus membuat keyakinan kelas? Ada? Mengapa harus kita membuat keyakinan kelas bersama? Ya, agar kelas kita nanti bisa tertib, ya. Anak-anak belajar juga bisa nyaman, ya. Anak-anak belajar juga bisa bahagia. Ya. Itu alasannya kita membuat kesepakatan kelas. Dan nanti kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama. Ya. Terus lagi, mengapa harus keyakinan kelas? Ya agar hubungan ya, anak-anak dengan temannya itu juga akan bisa baik. Hubungan Pak Hari dengan anak-anak juga akan bisa baik. Sehingga perlu dibuat sebuah keyakinan kelas. Jadi itu, dan untuk menyerap aspirasi pendapat anak-anak, bentar lagi Pak Hari akan bagikan kertas ya, kertas. Jadi Pak Hari minta tolong yang laki-laki Hendaru, yang perempuan Velora untuk membagikan kertasnya kepada teman-temannya. Nanti setelah itu anak-anak silahkan menulis, ya, menulis keyakinan apa yang akan kamu usulkan di dalam pembuatan keyakinan kelas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Silakan Hendaru dan Fiona untuk mengambil kertasnya dan silakan dibagi. Kalau Fiona Velora ya dibagikan ke temannya. Silakan. Ada di meja Pak Hari. Anak-anak siapkan bolpennya. Ya. Dari sana. Baik, terima kasih Velora dan juga Hendaru yang sudah membagikan kertasnya. Setiap anak mendapatkan satu kertas dan di situ nanti digunakan untuk menuliskan usulan kamu ya di kertas itu ya.
Setiap anak punya kesempatan satu saja. Ya, nanti akan ditulis dan kita tempelkan satu persatu di papan yang sudah Pak Hari tuliskan. Baik anak-anak, sebelum kamu menuliskan, sekali lagi Pak disampaikan, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai-nilai kebajikan, ya, dan kesepakatan antara guru dengan siswa yang mana digunakan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang bahagia, yang saling menghormati dan menghargai. Dan keyakinan kelas itu dijadikan pedoman, ya, dijadikan pedoman atau pegangan untuk semua anggota kelas. Anggota kelas siapa? Ya Pak Hari masuk di sini. Kamu juga masuk di sini, ya. Jadi sebagai pedoman anak-anak, sebagai pedoman kita agar di kelas ini kita bisa berinteraksi, kita bisa belajar dengan nyaman, bahagia, ya, dan tentunya juga dengan tenang. Nah, itu. Jadi itu adalah kesepakatan kelas kita. Jadi sekarang silakan mari minta tolong tuliskan satu usulan dari kamu, ya, di kertas itu tulis. Mari kasih waktu 10 menit untuk menuliskan, untuk mengeluarkan ide-ide baik yang nantinya ide itu bisa kita gunakan sebagai pedoman, ya, untuk belajar di kelas ini. Kan? Gak usah dikasih nama, tuliskan saja apa yang kamu inginkan, ya, situasi belajar yang seperti apa yang ingin kamu inginkan, tentang kedisiplinan, tentang kesopanan, tentang tanggung jawab, boleh, tentang berkata-kata yang sopan. Silakan anak-anak tuliskan. Kalau yang sudah boleh langsung ditempelkan di papan, ya, yang sudah silakan ditempelkan. Nanti akan baru baca satu persatu. Ini apa? Nah. Oke. Ya. Oke. Maka Aisyah, mari bantu. Oke. Oke. Sudah, anak-anak? Sudah semua? Ada yang belum menempelkan kertasnya di papan tulis? Sudah semua ya? Oke, baik. Luar biasa. Kita kasih tepuk 2 jempol ya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Alhamdulillah, anak-anak sudah memberikan pendapatnya melalui tulisan tadi, ya. Ditulis dan sudah ditempel. Sekarang Pak akan bacakan satu persatu, yaitu usulan atau keyakinan kelas yang sudah kamu buat, ya. Akan Mari bacakan satu persatu. Dari yang nomor 1 dulu. Saling menjaga kerukunan antar teman. Luar biasa ya, saling menjaga kerukunan antar teman. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, saling menghargai antar teman. Yang berikutnya lagi, menjaga kebersihan kelas. Terus menghargai teman guru yang sedang berbicara atau berpendapat. Ya. Lagi kelas yang harus bersih dan rapi. Ya, jadi kelasnya bersih rapi. Selalu berkata sopan kepada teman dan guru.
Luar biasa. Tidak mengejek atau membuli teman. Berarti saling menghargai itu tadi ya. Konsepnya sama. Selalu berkata sopan kepada orang yang lebih tua atau guru. Terus saya ingin kelas yang aman, nyaman, dan tentram. Luar biasa ya. Terus menjaga kata-kata yang kotor. Ya, menjaga kata-kata yang kotor. Berarti sikap ya. Terus mengerjakan PR dan mengumpulkan PR tepat waktu. Tanggung jawab. Ya, nilainya tanggung jawab. Tidak memukul teman dan menghinanya. Bullying ya. Nah, bullying. Bullying itu kan ada dua ya, ada verbal, ada fisik. Kata-kata yang menyudutkan orang itu bullying. Memukul, menendang itu juga bullying. Ya, bullying ini berarti. Tidak mengejek membuli dan memukul teman, sama ya. Bullying juga. Mengerjakan tepat waktu, disiplin dan tanggung jawab juga ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan ya. Kebersihan. Tidak boleh ada yang bullying, sama berarti ya. Berarti sekolah ramah anak. Tetap menjaga kebersihan agar lingkungan tetap bersih. Tentang kebersihan. Membuang sampah pada tempat sampah ketika habis makan dan minum, sama nilainya kebersihan juga ya. Terus berikutnya menyenangkan, aman, nyaman, tentram, dan tetap menjaga kebersihan kelas. Lengkap ini ya, ketenangan, kebahagiaan ya, terus kebersihan juga. Situasi kelas yang seru ya, jadi situasi kelasnya nggak boleh lemah ya, tapi seru. Sedih terus ya. Ya, bagus. Ya. Yang berikutnya lagi ini masih kurang 5 ya. Apa ini? Terlalu kecil tulisannya. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan juga. Tidak boleh berantem. Ya. Sama, Lin. Bertanggung jawab saat melakukan kesalahan. Konsekuensi. Ya. Tanggung jawab ketika salah ya. Mungkin ada yang mau Pak Hari satu untuk mengelompokkan? Ya, Akila silakan. Sama siapa? Anak dua. Oh ya, silakan. Tentang kebersihan dulu. Kita kelompokkan sini. Yang kebersihan. Tentang kebersihan ada? Ini bukan. Oke, ini masuk, mari tempelkan tentang kebersihan. Oke, juga tentang kebersihan. Ya, oke. Baik anak-anak, ini tinggal coba. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Sekarang masih ada beberapa ini situasi kelas yang seru. Nah, ini kita kelompokkan di bawah. Pembelajarannya seru ini. Terus menjaga kata-kata yang kotor. Saya ini kelas aman nyaman ya. Sama ini juga. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai mengelompokkan ya. Yang pertama ini tentang kebersihan. Tentang kebersihan, yaitu menjaga lingkungan kelas bersih dari sampah. Nah, ya. Bisa lihat sampah, ambil, buang di tempat sampah. Sepakat anak-anak? Ini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati.
Sehingga nanti ketika anak-anak makan ya, jajan di koperasi, bungkusnya harus dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas tentang kebersihan kelas dan lingkungan sekolah ya. Terus menjaga kebersihan kelas. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Untuk membuat kesepakatan kelas kita hindari kata-kata negatif ya. Anak-anak tahu kata-kata negatif? Tapi nggak apa-apa, ini tidak tertulis. Jadi kata-kata tidak, kata-kata jangan, dilarang itu tidak boleh dikeluarkan. Itu kata-kata negatif. Jadi kalau di sini ada kata-kata tidak membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Itu aja ya. Oke, sepakat anak-anak? Baik. Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Tetap menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang berikutnya lagi tentang menghargai. Jadi saling menghargai anak-anak. Menghargai antar teman, menghargai guru atau menghargai tenaga pendidikan. TU, terus Pak Salah, tukang bersih-bersih, itu juga harus dihargai. Ya, jadi menghargai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, diantaranya menghargai teman atau guru yang sedang bicara atau berpendapat. Jadi kalau ada temannya bicara, ada Pak Guru bicara, anak-anak menghargai. Bagaimana caranya? Memperhatikan dan mendengarkan. Ya, saling menjaga kerukunan. Oke, saling menghargai antar teman. Selalu berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Oke, itu yang kedua ya, saling menghargai. Yang ketiga tentang bullying. Ini tentang bullying semua. Pak Arif tadi sudah sampaikan bullying itu ada 2 ya. Verbal itu kata-kata, fisik itu dengan gerakan. Bisa mukul, bisa nendang, bisa mendorong dengan sengaja maksudnya. Ya, makanya itu harus kita hindari. Biar apa anak? Kira-kira biar apa Pak bullying itu harus dihindari? Biar dana. Hah? Biar dana. Iya, biar sekolah atau kelas ini biar kelas kita itu ramah anak. Jadi anak masuk ke sekolah itu bahagia, nggak tertekan, nggak ada yang jadi preman. Ada preman kah di sini? Hari yakin tidak ada, karena Pak Ari yakin anak-anak adalah anak yang hebat yang selalu membantu. Yang berikutnya kita kelompokkan kedisiplinan anak-anak. Itu mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, mengerjakan tugas dari Pak Hari tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Luar biasa. Terus yang berikutnya situasi kondisi di kelas harus bahagia, harus seru. Oke. Maka anak-anak ya seru ya. Seru. Iya, seru di sini itu ya yang apa ya? Yang menantang. Jadi anak-anak itu belajarnya bahagia, senang semua, nggak cemberut, ya, nggak cemberut, nggak susah. Bagaimana mau bisa masuk pelajaran kalau kamu masuk aja sudah susah, sudah cemberut. Ya, harus bahagia. Jadi masuk di kelas 5B ini sudah dengan bahagia. Beban-beban tinggalkan. Masalah di rumah tidak. Sekarang waktunya belajar. Kan gitu ya. Oke, luar biasa ini. Satu yang berpendapat ini ya. Seru. Yang berikutnya ini tentang norma etika. Jadi berkata-kata yang sopan. Jauhi kata-kata yang kotor. Jadi berkata-kata yang sopan, tidak berkata-kata yang apa ini? Sesuai dengan keyakinan dan agama. Luar biasa ya. Ternyata anak-anak sudah bisa memberikan sebuah ide atau pendapatnya tentang bagaimana mengusulkan kesepakatan kelas yang ada di kelas ini. Ya, luar biasa. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Ini Pak Ari awali dari sini. Ini tanda tangannya Pak Ari. Tanda tangan ini dulu. Tanda tangan. Ya, sebagai bukti bahwa anak-anak telah menyepakati ya
dan akan menjunjung tinggi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Akan ditandatangani Pak Ari dulu ya. Tanda tangan Pak Ari. Ya silakan. Dari absen nomor 1 dulu. Ya di sini banyak Pak Ari nggak apa-apa. Ya. Tanda tangan. Tanda tangan kamu. Oke. Terus nomor 2. Oke, nomor 3. Persiapan nomor 4. Nomor 5. Persiapan. Nomor 6. Persiapan. Oh, dapat. Ayo. Nomor 6. Persiapan nomor 7. Ya. 8. Persiapan 9. Nomor 8. Persiapan 9. Ya. Ya, nomor 8. Nomor 9. Baik, baik anak-anak, perhatikan. Tepuk 2 jempol. Jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebaikan yang nanti akan kita jadikan pedoman untuk menciptakan kelas 5B yang luar biasa dan bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat dan juara. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ada? Baik, kalau nggak ada, Pak Ari akhiri ya. Sekali lagi kata-kata Pak Ari hari ini ya. Mari kesepakatan yang sudah kita buat ya, kita jadikan motivasi buat diri kita ya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan anak-anak akan diberikan kekuatan ya untuk meraih cita-citanya. Dan mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan bisa hadir di sekolah dalam keadaan bahagia. Ya, dari Pak Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laura, bolehkah Bapak bicara sebentar dengan kamu? Boleh, Pak. Baik, terima kasih Laura ya sudah menyediakan waktu. Gini, tadi Pak Hari mendapat laporan dari Bapak Sumartanto kalau Laura itu habis bertengkar dengan kamu. Iya, Pak. Saya marah dan kesal dengan kamu. Kenapa kamu marah dan kesal? Soalnya Rani sering mencontek hasil pekerjaan saya, Pak. Oh begitu. Ya, wajarlah kalau kamu marah. Kalau Pak Hari ada di posisi kamu, Pak Hari juga akan marah. Apa yang kamu lakukan kepada Rani? Saya marah-marah dan memaki-maki Rani sambil memukul meja, Pak. Marah-marah kepada Rani terus sambil memukul meja. Tentu ada alasannya. Ada, Pak. Saya sudah bekerja keras mengerjakan tugas, tapi Rani hanya mencontek tanpa mau bekerja keras sendiri. Oh begitu. Ya, jika kamu marah, ya karena kamu bekerja keras, ya dari hasilnya tiba-tiba dicontek oleh Rani. Ya, jadi seperti itu. Begini Belora, Pak Hari menghargai, ya menghargai apa yang kamu lakukan. Ya, artinya kamu tidak sampai memukul Rani. Ya,
Bagaimana kalau kamu memukul Rani? Pasti akan terjadi perkelahian yang sangat luar biasa ya. Coba sekarang kita pikirkan bersama ya, kita pikirkan bersama. Tindakan kamu marah dan membentak-bentak Rani apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak sesuai ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Penting ya. Baik, kalau menurut kamu penting berarti keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Tetap bersabar. Tetap bersabar ya, bersabar dan bersabar karena sabar itu dicintai oleh Tuhan. Ya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Terima kasih. Kalau Velora sudah mau bersedia untuk memperbaiki masalah itu. Velora, apa kamu yang akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menahan amarah saya, Pak. Jika ada teman yang mencontek hasil ilmu saya akan melapor kepada guru. Oh gitu ya. Baik, saya kira tepat sekali pendapat kamu ya. Tepat sekali. Jadi kalau kamu misalkan ada teman kamu nyontek ya, kamu nggak boleh marah, silakan kamu langsung laporan kepada guru ya, boleh ke Pak Hari atau ke guru lain yang ada di situ. Ya, baik Velora, terima kasih ya, sukses untuk Velora, mudah-mudahan Velora kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velora, saya siswa kelas 5B dari SD Jembelar 1. Saya senang dan bahagia sekali diajak berdiskusi oleh Bapak Haryanto. Beliau adalah wali kelas 5B. Beliau mengajarkan saya cara untuk mengendalikan amarah terhadap perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Haryanto karena telah mengajari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, mohon waktunya sebentar karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di sini dalam rangka kegiatan destinasi aksi nyata budaya positif Guru Penggerak Angkatan 11 di SDN Jembelar 1. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Ibu Saya kepada dunia dipersilakan. Yeah.
sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD nomor 1 kepada Bapak Haji Fauzan Ahmad atau yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dihormat, para teman-teman guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Saya di sini mewakili Bapak KS karena kebetulan beliaunya ada kepentingan yang tidak bisa dibiarkan. Baik, untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para teman guru JKP yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang modul 1 dan 4, yaitu budaya positif, di mana tujuannya dari sini teman-teman guru bisa mengambil ilmunya, bagaimana penerapan budaya positif yang seharusnya dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu guru. Tidak hanya di kelas, juga bisa memberi mata pelajaran. Karena di sini budaya positif itu sangat banyak. Yang pertama itu bisa diawali dengan kesepakatan kelas, kemudian posisi guru nanti seperti apa, kemudian juga jika ada kasus pada siswa, mungkin nanti akan bisa dijelaskan tentang tiga institusi, bagaimana mengatasi masalah anak-anak. Kemudian juga yang semuanya itu mungkin tujuannya pada disiplin positif. Nah, keempat faktor tersebut bisa dilakukan jika lingkungan sekolahnya itu sudah benar-benar well-being. Jadi istilahnya sudah budaya positif menjadi sebuah kebiasaan. Makanya disebut budaya positif. Semoga ke depan nanti tidak ada kendala. Semoga dari para teman-teman guru JKP bisa sukses, lancar hingga selesai mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan memberikan dampak yang positif pada sekolah. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kawan-kawan sekolah, saya ucapkan selamat dan semoga sukses dan lancar dalam kegiatannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman guru yang hadir dalam seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Widianto yang mewakili Bapak Kepala Sekolah di dalam menyampaikan atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, di acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sirwa kepada beliau dipersilakan. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan berkah, kemudian membawa efek baik untuk lembaga dan anak-anak atau peserta didik kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kita berikan kepada kita wa adil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa quwwatan fi dunya wa akhirati salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami semuanya ilmu yang manfaat dan barakah, manfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama,
siswa-siswi sedang berusaha satu. Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami semuanya perlindungan kesehatan, jauhkan daripada musibah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya mohon kepada-Mu ya Allah, berkatkanlah kegiatan pada siang hari ini, beritahu kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawakan efek yang positif untuk lembaga ini dan untuk peserta didik kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Saifullah yang telah memimpin doa pada kegiatan siang hari ini. Baik, Bapak sekalian, dengan berakhirnya doa maka sesi pembukaan diseminasi budaya positif CDB 11 pada hari ini telah usai dan nanti kita akan memasuki acara diseminasi budaya positif CDB 11 SDN nomor 1 yang nanti akan dipaparkan satu oleh Ibu Mia Hartanti, ya. Yang kedua Bapak Saifullah dan yang ketiga saya sendiri, dan akan dipandu oleh moderator kita. Ya, kita sambut Bapak Dwianto SP. Kepada beliau, waktu sebelumnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan, memperhatikan praktik baik tentang budaya positif. Mungkin pemaparan akan disampaikan secara kejadian. Untuk teknis pelaksanaannya, nanti setelah pemaparan dari pemaparan dari para ketiga CDB, kita nanti ada diskusi. Untuk berikutnya kami persilakan ke Bapak Hari untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih juga Bu Mia, terima kasih Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang pada siang hari ini masih bersama kami dalam rangka untuk melaksanakan tugas di modul 1.4, ya, jadi aksi nyata diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ini saya lanjutkan, biasa ada ice cream. Cirinya guru hari ini. Baik Bapak Ibu, panjenengan tidak usah berdiri ya, karena mungkin sudah capek. Duduk saja. Ini saya mau mengadakan SPP untuk konsentrasi kita ya. Cluenya buah-buahan dan berhitung ya. Jadi cluenya buah-buahan dan berhitung. Silakan konsentrasi Bapak Ibu. Pepaya itu 6, melon itu 5. Kalau manis 3. Angkat kaki pas 3 ya. Iya, salah. Pak Dodi 7, ya betul Pak Dodi 7. Baik, manis 7, pepaya 6. Kalau jeruk 5. Ya. Cluenya adalah buah-buahan dan berhitung. Sedikitnya gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Satu orang kita semua. Ya. Baik. Lagi kita tunggu dulu ya, tunggu dulu.
kita bisa memberikan tepuk 2 jempol. Contohnya ini. Tepuk 2 jempol, copot jempol kanan, copot jempol kiri, copot 2 jempol, copot. Nah, ini bisa dikomunikasi ya. Komunikasi Bapak Ibu. Kalau ada ini mantap ya kan. Hebat semua. Mantap. Baik, mari kita tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Wah, baik, luar biasa. Baik, Bapak sekalian, perkenankan saya pada kesempatan yang kedua ini akan memaparkan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya. Tetapi nanti saya juga akan mencoba menyampaikan yaitu tentang 5 posisi kontrol juga, menambah dari ibunya yang mungkin ada tambahan sedikit karena memang kemarin dibagi posisi kontrol ini akan disampaikan oleh 3 CPP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita langkah ini ada SPG lagi kayaknya, iya punya ya. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat itu. Kira-kira betul atau salah? Yang dikatakan keyakinan itu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang menjadi keyakinan. Terus sedangkan peraturan itu kan kita berpedoman kepada apa yang sudah menjadi kesepakatan. Itu Baik, jadi keputusannya salah. jadi tidak sama. Tidak sama. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bapak Rahmatullah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rahmatullah. Ya, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Menurut Bapak Rahmatullah adalah salah. Kita lihat jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Naik dong, Pak dari iya luar biasa. Betul. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memang tidak sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau peraturan Bapak Ibu itu lebih dominan, yang membuat itu adalah guru, yang mana tidak disepakati bersama dengan anggota atau warga kelas. Ya, jadi kalau kesepakatan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibentuk ya di dalam sebuah kelas antara guru dan peserta didik, di mana kesepakatan itu nanti akan disepakati ya dan akan dijadikan pedoman dari yang disampaikan Bapak Ahmad agar pembelajaran, agar tujuan pembelajaran di kelas tersebut akan bisa tercapai dengan nyaman, aman dan tentunya tadi bahagia. Jadi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Siapa yang mau berpendapat di kelas ini? Halo, Pak Fikri ya. Masih terjadi ya? Ya, betul atau salah Pak Fikri? Bebas Pak ya. Kita berpendapat sebebas-bebasnya, gitu ya. Keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan atau prinsip universal. Wah, ini kopinya sudah datang, baik, luar biasa. Iya, kopinya sudah datang. Gimana? Kalau menurut saya Betul, iya, luar biasa. Terima kasih. Ada alasannya, Om? alasannya nggak tahu. Kayaknya sebelah kiri ini awalnya lebih kuat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan atau
Jadi pendapatnya Bapak Fikri adalah betul. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Fikri. Hadiahnya boleh ambil kopi. Baik, Bapak sekalian, keyakinan kelas yang kita bentuk di kelas itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Artinya di sini nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang nantinya akan membawa anak-anak untuk bisa melaksanakan kegiatan disiplin positif sehingga nanti akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Jadi awalnya budaya positif dari disiplin positif yang ada di kelas, sehingga nanti akan muncullah di sekolah menjadi budaya positif sekolah. Di kelas kita, di sekolah kita SDN Jebol 1, saya kira sangat banyak sekali budaya positif yang dilakukan oleh SDN Jebol 1. Salah satunya ada 5S, di mana setiap pagi kita bergantian berjaga di depan, gitu ya. Kita menyapa anak-anak ya dengan 5S tersebut, ya. Itu merupakan budaya positif. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan untuk diri kita, terkadang kita lupa dengan budaya, dengan tujuan budaya positif itu, sehingga kita hanya membutuhkan kewajiban saja. Yang penting wes tiket di depan selesai, ya selesai sudah. Sehingga rohnya dari budaya positif itu tidak kita capai. Seharusnya rohnya itu yang harus kita capai, tujuannya yang harus kita capai. Sehingga budaya positif itu ya tetap nanti kita bawa, 5S itu kita bawa di kelas, kita bawa ketika kita menghadapi anak-anak, kita bawa ketika kita menghadapi wali murid, ya, kita bawa. Jadi ruhnya harus muncul. Tetapi terkadang kita lalai, yang penting kita sudah melaksanakan sehingga tujuan atau capaiannya tidak bisa tercapai secara maksimal. Sehingga tadi apa yang disampaikan sama Bu Nia, posisi kontrol di mana kita? Saya sama juga, saya masih ada di posisi 1 dan posisi 2. Ya, penghubung, nggak bisa PR. Nah, luar. Padahal itu membuat rasa sakit yang luar biasa pada anak kita, gitu ya. Iya. Oh, kadang-kadang kita sendiri juga salah, gitu ya. Wah, saya tidak bawa kaos pink, aku bawa kaos. Ini ketika kita membalikkan diri pada diri kita bahwa kita itu sebenarnya memang manusia yang lemah, gitu, yang lemah ya. Dan pada prinsipnya kita juga tidak mau sebenarnya mengingkari atau tidak melaksanakan kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati, tapi karena sebuah kondisi. Nah, nanti itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Haji Saifullah terkait dengan segitiga restitusinya. Baik, Pak Dodi yang berikutnya. Iya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Ya, jadi nilainya, nilai kebajikannya ya. Jadi nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Oh. Boleh itu. Menurut saya, jika terjadi sesuatu misalnya kecelakaan ataupun kita bisa sedikit diselamatkan secara bermakaian. Jadi keselamatan gitu ya. Baik, terima kasih. Yang kedua, jadi yang pertama budaya keselamatan, membuang sampah pada tempatnya. Ya, Bu Oni, saya suka ada Bapak Ibu yang luar biasa. Bapak Keindahan dan kebersihan. keindahan dan kebersihan luar biasa. Kalau kotor, orang tidak akan menjadi indah. Oh gitu. Jadi nilai kebajikannya adalah kebersihan dan keindahan. Baik, terima kasih. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira nilai kebajikannya? Wah, Pak Sumartanto ini. Ini materinya sehat ini, bisa lakukan ini. Jangan menggunakan kata-kata kasar karena kita memang harus mengajarkan hal-hal yang baik, terutama sopan santun pada siswa. Baik, berarti nilai kebajikannya di mana?
kesopanan baik luar biasa. Baik, kita cek ya jawaban Bapak Ibu. Tapi jawaban Bapak Ibu betul semua sebenarnya. Monggo Pak Dadi. Oh masih ada lagi. Oh ini. Ulang lagi Pak Dadi. Ya. Belum ya Pak. Yang menggunakan ya, menggunakan yang saat mengendarai motor. Berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan. Luar biasa. Yang kedua Pak Dadi. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Yang berikutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Selalu bersikap positif, hormat atau kesopanan saya juga masuk juga ya. Baik, luar biasa. Kita lanjutkan ke berikutnya. Iya, saya kan sebenarnya di sini. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Sehingga ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah kesepakatan kelas, tentunya akan memiliki langkah-langkah. Nah, ini ada beberapa langkah, ada 6 langkah. Kira-kira langkah mana yang harus Bapak Ibu lakukan? Langkah pertama yang mana dulu? Jadi urut itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Ya, ini bukan soal salah benar, tidak masalah. Ya, maka Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya mungkin untuk menyebutkan langkah yang pertama yang mana, langkah yang kedua mana, langkah yang ketiga mana? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku ya, yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas dan seterusnya. Monggo, Bu ya. Mengurutkan dari 6 kalimat ini ya untuk dijadikan langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Ya. Yang langkah pertama yang mana ya? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oh, itu yang pertama. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, berdiskusi mengenai gambaran, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan, terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang ketiga, Kemudian berdiskusi peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian meninjau ulang, kemudian mengubah kelima ya. ya. Itu iya kelima. Keenam Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk ini. Baik Bapak Ibu ya. Memang kadang-kadang ketika kita mau menyusun kesepakatan kelas, kita mulai dari mana kita bingung gitu ya. Kita bingung. Pokoknya peraturan sih saya pun juga seperti itu ya. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu yang penting nilai kesepakatan kelas itu dibentuk kita bersama dengan siswa dan di situ muncullah nilai-nilai kebajikan dan nilai kesabaran. Itu yang terpenting karena itu nanti akan kita bawa arahnya ke disiplin positif dan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, kita akan cek Pak Doni. Satu, dua, tiga. Belum Pak. Satu, iya. Ternyata yang satu adalah kita berdiskusi mengenai peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya. Yang kedua sebenarnya, iya setelah peraturan-peraturan berarti kita mengubah menjadi kalimat positif. Begitu ya. Kadang-kadang peraturan itu ada kalimat yang negatif. Artinya gini,
Dilarang. Tidak boleh, jangan. Itu disepakati kelas itu dihilangkan. Itu namanya kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti membuanglah sampah ya di tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi dirubah menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, Pak Dodi, ya, menyadari peraturan-peraturan menjadi pilihan kebajikan. Jadi baru setelah kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif, baru kita menyarankan peraturan-peraturan menjadi pilihan kebajikan. Ya. Yang keempat, ya diskusi. Setelah itu kita diskusikan. Ya, diskusikan dengan anggota kelas, dengan gurunya. Yang kelima, ya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau. Jadi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, tidak tetap. Ya, kita evaluasi, kita tinjau bersama, nanti kita mau berubah bisa. Yang terpenting di situ ada kesepakatan antara siswa dan gurunya. Jadi itu ya. Dan kalau perlu nanti setelah kesepakatan kelas itu terbentuk, kita langsung bertanda tangan. Itu mungkin lebih apa ya istilahnya secara hukum. Jadi anak-anak itu ketika bertanda tangan itu secara langsung dia sudah membaca dan apa ya menyetujui, menyetujui keyakinan kelas itu. Sehingga nanti di sini ini sebagai kontrol kita. Jadi sebagai kontrol kita. Makanya ketika misalnya anak salah, ya kita jangan langsung menyalahkan, kita tanya, kita kirim. Nah, kira-kira kamu melakukan seperti ini tadi melanggar kesepakatan kelas yang kita sepakati. Iya Pak, yang mana? Dirinya yang mana? Itu nanti kan dijelasan oleh Pak Isya. Saya nggak boleh. Terus itu. Baik, Pak Dodi, kita lanjutkan berikutnya. Kita praktekkan ya, kalau saya. Baik, kalau kita untuk berikutnya Bapak Ibu, materi saya seperti baik Bapak Ibu, itu sedikit tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Tadi kita sudah berdiskusi dan kita sudah menyepakati bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu adalah hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Peraturan kelas itu lebih dominan ke guru. Ya, kalau keyakinan kelas itu adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang dibentuk antara siswa dengan guru tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini saya hanya mengulang sedikit saja, mengingat kembali. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama gurunya. Bapak Ibu, kira-kira kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira posisi nomor apa ya? Iya, hukum ya. Jadi kalau kita sering mengatakan seperti itu segera bertobat. Segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Kalau ingat ya, kadang-kadang kita ingat dengan tidaknya lebih banyak tidak ingatnya. Ya. Yang kedua, ayolah lakukan bagi Bapak Ibu ya. Iya, membuat rasa bersalah. Kan kasihan dah. Ini loh saya sudah dipanggil sama Pak Ciposa. Ini gara-gara kamu di sini. Pak Hari sekarang dimarahi sama Pak Kepala Sekolah. Jadi ini yang paling bisa saya bantu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memang? Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, anak? Iya, inilah Bapak Ibu, posisi inilah yang menjadi sebuah idaman bagi guru. Tetapi sampai detik ini saya sendiri
posisi yang kelima gitu ya. Katanya Pak Dodi ya, kalau mengajar kita harus ikhlas dan legowo, karena dengan ikhlas dan legowo itu kita tidak akan terjerat oleh posisi penghubung. Jadi seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana menjadi guru dengan posisi kontrol manager? Saya yang sampai di sini. Yang pertama Bapak Ibu, ya, tetapkan kesepakatan yang jelas. Nah, ada hubungannya ya, kesepakatan kelas kita. Ini memang dasar kita, pedoman kita yang nantinya akan membawa anak-anak untuk menjadi siswa yang betul-betul memiliki disiplin positif. Ya. Jadi kita harus menetapkan kesepakatan yang jelas. Ya. Buatlah kesepakatan kelas yang sederhana, mudah dipahami dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi itu. Yang kedua, libatkan siswa dalam pembuatan kesepakatan. Jadi ajak diskusi. Kemarin saya mencoba di kelas 5 itu, anak-anak itu saya kasih kertas kecil-kecil, tulisan apa yang ditulis Pak? Yang kamu inginkan pembelajaran di kelas 5? Nulis Bapak. Mereka nulis juga. Setelah selesai itu sudah tempel di papan. Tempel di papan. Setelah ditempel, baru saya protokol. Nah ternyata nilai kebajikannya itu dari setiap anak itu macam-macam dan itu unik. Sehingga saya menggarisbawahi peserta didik kita itu memiliki keunikan masing-masing. Dan ketika ya, dia menulis itu kan berarti kebutuhan mereka. Dan ketika kita mengenai kebutuhan mereka, maka kita akan lebih mudah untuk menjadi memposisikan kontrol kita. Karena kita tahu kebutuhan peserta didik kita. Baik, jadi dilibatkan, itu ya. Kenapa kok dilibatkan? Dengan melibatkan siswa dalam pembuatan kesepakatan, maka mereka akan merasa lebih memiliki tanggung jawab. Jadi itu ya. Jadi yang berikutnya, berikan konsekuensi yang logis. Jadi boleh Bapak Ibu yang boleh, tapi konsekuensinya yang logis, ya, yang logis. Ya. Jangan sampai konsekuensi zaman penjajahan diulang kembali. Karena ketika kita itu guru penggerak itu awal kali bahwa kita disuruh mengamati pembelajaran pada masa penjajahan, ya, sampai pembelajaran di masa sekarang. Gitu ya. Nah, jadi kita ibu yang ada sekarang ini adalah roda pembelajaran masa penjajahan. Karena saya sendiri Bapak Ibu, yang namanya penggaris itu habis 2 habis 3. Jadi ada apa ketar, udah patah semua. Ya, tapi karena anak dulu itu kuat sehingga ya. Tapi kalau sekarang beda Bapak Ibu. Jadi mohon itu sementara kita tahan dari kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Yang berikutnya berikan ujian dan pengakuan Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita lupa ya. Kita lupa. Padahal kata-kata ini murah meriah, tidak mahal. Memberikan ujian dan pengakuan kepada peserta didik kita yang betul-betul memang mereka memiliki disiplin positif yang bagus. Ya. Terus berkomunikasi secara efektif, jadilah model. Ini yang benar, yang terakhir. Jadi model itu kebetulan. Ya, kita ngoper-ngoper udah kita nggak boleh telat, kita sendiri telat. Ya, repot. Jadi yang terakhir ini adalah yang menentukan. Jadilah model. Jadi memang siswa kita itu akan meniru kita. Jadi akan meniru kita. Oleh sebab itu karena kita ditiru oleh anak didik kita, jadilah model yang terbaik untuk peserta didik kita. Ya. Baik, yang berikutnya, mengapa posisi kontrol manajer adalah yang terbaik? Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh gurunya. Saya hanya merangkum ada Pak ini Bapak. Karena dengan posisi manajer kita akan bisa membangun hubungan positif antara guru dan murid. Jadi membangun hubungan positif itu luar biasa. Itu modal pertama. Kenapa? Karena ketika kita mau mengajar anak didik kita itu merasa nggak nyaman dengan kita, itu sudah merupakan sebuah ibadah. Ada waktu, apa? Mulai tulis. Iya. Jadi
karena hubungan positif ini sangat penting emosional antara kita dengan siswa kita. Ya. Yang berikutnya meningkatkan motivasi, karena dengan kita menggunakan kontrol manager akan meningkatkan motivasi peserta didik kita. Yang berikutnya meningkatkan kedisiplinan, dan yang keempat adalah meningkatkan hasil belajar. Ya. Ini secara teori Bapak Ibu, tetapi secara prakteknya insya Allah kalau kita praktekkan ya, dengan hati yang sabar. Ini konsepnya sabar, sabar dan ikhlas ya. Ketika kita mau menjadi posisi pemukul, kita sedang istighfar dan kembali lagi ke jalan yang benar, gitu ya. Tapi itu memang sulit, tapi tidak ada kata sulit kalau kita mau memulai. Iya. Baik, saya lanjutkan. Tidak usah, karena tadi sudah dijelaskan oleh ibunya. Saya mana ya? Kayaknya sudah selesai ya. Ya, kayaknya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Harapan kami ya, dari apa yang sudah kita pelajari di modul 1.4, kesepakatan kelas itu penting untuk kita buat di kelas kita masing-masing, ya, baik itu guru kelas atau guru mata pelajaran, karena sebagai pedoman kita untuk mengontrol peserta didik kita agar mereka menjadi pembelajar yang memiliki disiplin positif yang nantinya akan mengantarkan mereka untuk menjadi manusia yang lebih bermakna lagi di masa depan. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.